warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi tentang penanganan bullying melalui pendidikan karakter di kalangan remaja awal. Nah video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, faktor penyebab terjadinya tindakan perundungan atau bullying di kalangan remaja. Kemudian yang kedua, ada dampak terjadinya tindakan perundungan atau bullying di kalangan remaja. Kemudian yang ketiga, ada cara-cara menangani tindakan perundungan atau bullying di kalangan remaja, khususnya pada remaja awal. Oke, langsung saja ke pokok bahasan yang pertama. Faktor penyebab terjadinya tindakan perundungan atau bullying di kalangan remaja. Nah, saya membaginya menjadi dua faktor penyebab ini. Ada dilihat dari sudut pelaku dan dilihat dari sudut korban. Nah, dilihat dari sudut pelaku juga dibagi menjadi dua lagi. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya itu yang pertama ada broken home, kemudian yang kedua ada pergaulan. Kemudian faktor internalnya apa? Faktor internalnya yaitu yang pertama memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu memiliki keinginan yang berlebih. Nah, dilihat dari sudut korban. Lihat dari sudut korban ada faktor eksternal dan internalnya juga. Nah, faktor eksternalnya itu apa? Faktor eksternalnya itu yang pertama kurangnya bersosialisasi. Kemudian yang kedua ada latar belakang ekonomi. Kemudian, nah untuk faktor internalnya yang pertama memiliki rasa rendah diri yang tinggi. Kemudian yang kedua memiliki fisik yang lemah. Kemudian yang ketiga memiliki sifat keras kepala. Nah itu adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan perundungan atau bullying melalui di kalangan remaja gitu ya. Nah oke, lanjut ke pokok bahasan. Ke pokok bahasan yang kedua, yaitu dampak terjadinya tindakan perundungan atau bullying di kalangan remaja. Nah, apa saja sih dampak terjadinya tindakan perundungan atau bullying di kalangan remaja? Nah, ini juga sama, dibagi menjadi dua. Ada dilihat dari sudut pelaku dan sudut korban. Nah, dilihat dari sudut pelaku, dampak terjadinya tindakan perundungan ini yaitu yang pertama lebih disegani oleh orang lain. Jadi dampaknya itu lebih disegani oleh orang lain. Si pelaku itu jadi disegani oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu percaya diri yang menyebabkan timbulnya sifat sombong. Nah, percaya diri yang tinggi ini menyebabkan timbulnya sifat sombong pada pelaku ya. Nah, lanjut dilihat dari sudut korban. Apa aja sih dampak terjadinya tindakan perundungan ini? Dilihat dari sudut korban. Nah, yang pertama ada kesehatan mental terganggu. Kemudian yang kedua, kesehatan fisik yang terganggu. Kemudian yang ketiga, jam tidur terganggu. Yang keempat, mengancam nyawa. Kemudian yang kelima adalah trauma untuk bersosialisasi. Kemudian yang keenam, gangguan prestasi. Nah, itu dampak terjadinya tindakan perundungan atau bullying di kalangan remaja. Sekarang apa sih penanganan atau cara-cara menangani tindakan perundungan atau bullying di kalangan remaja ini, khususnya pada remaja awal? Nah, kenapa sih difokuskan pada remaja awal gitu kan? Teman-teman sebelumnya kalau remaja itu menurut Kartono itu dibagi menjadi tiga. Pas remaja itu ada remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Remaja awal itu umurnya itu berkisar 12 sampai 15 tahun. Kemudian remaja pertengahan itu dari 15 sampai 18 tahun. Kemudian remaja akhir itu dari 18 sampai 21 tahun. Nah, kenapa difokuskan pada remaja awal? Karena remaja awal ini
pada masa remaja awal ini itu memiliki emosi yang tidak stabil. Maksudnya tuh kayak berubah-ubah gitu. Kemudian pada masa remaja ini juga remaja itu sedang mencari jati dirinya, mau kemana nih dia melangkah gitu. Nah, apabila jika tidak dibimbing ke jalan yang ke arah yang baik, maka remaja tersebut kemungkinan akan terbawa ke jalan yang kurang baik. Nah, maka dari itu pada masa remaja awal ini diperlukan bimbingan dari orang yang betul-betul mengarahkan ke jalan yang baik gitu. Nah, lanjut saja ya ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu cara-cara menangani terjadinya tindakan perundungan atau bullying melalui pendidikan karakter di kalangan remaja, khususnya pada remaja awal. Yaitu yang pertama ada kesadaran dari diri sendiri, kemudian yang kedua dari pihak sekolah, kemudian yang ketiga ada dari pihak keluarga. Terbalik. Yang pertama itu adalah kesadaran dari diri sendiri, kemudian yang kedua dari pihak keluarga, kemudian yang ketiga dari pihak sekolah. Nah, gimana sih bentuk penanganannya? Nah, kesadaran dari diri sendiri itu merupakan salah satu cara yang paling berpengaruh dalam penanganan terjadinya perundungan atau bullying ini. Nah, dengan menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang salah, itu akan membuat perubahan yang signifikan daripada diberi peringatan oleh orang lain. Nah, salah satu contohnya adalah sadar bahwa kita harus saling menghormati dan menyayangi, menghargai antar sesama. Ada seseorang pernah mengatakan kepada penulis bahwasanya kita itu harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Nah, untuk poin yang kedua, cara menangani itu seperti apa? Yaitu dari pihak keluarga ya, dari pihak keluarga. Nah, pihak keluarga itu berperan penting dalam menangani terjadinya tindakan perundungan atau bullying pada anak. Nah, salah satu cara penanganan yang dilakukan pihak keluarga, khususnya orang tua, adalah memberikan perhatian yang lebih terhadap anak dan menjaga perilaku kekerasan yang seharusnya tidak diperlihatkan di hadapan anak. Nah, kemudian yang ketiga dari pihak sekolah. Nah, pihak sekolah juga harus ikut peran dalam menangani terjadinya tindakan perundungan atau bullying. Nah, salah satu cara penanganan yang dilakukan pihak sekolah adalah memberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang melakukan perundungan agar memberikan efek jera kepada siswa tersebut. Selain itu, memberikan penyuluhan pendidikan karakter kepada siswa agar siswa lebih mengetahui dampak dari tindakan tersebut. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat saya ambil dari uraian tersebut ya adalah pada masa remaja awal ini sering disebut dengan masa tidak stabil. Kadang merasa kecewa secara tiba-tiba gitu kan. Lagi pencarian jati diri gitu. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan emosi yang tiba-tiba. Nah, ada berbagai macam faktor penyebab dan dampak terjadinya perundungan atau bullying pada masa remaja awal ini, baik dilihat dari sudut pelaku maupun sudut korban. Nah, ada pun cara-cara penanganan tindakan perundungan atau bullying pada masa remaja, khususnya remaja awal adalah adanya kesadaran dari diri sendiri, kemudian yang memberikan pendidikan karakter dari pihak sekolah, kemudian tak lupa kerjasama dari pihak keluarga agar menciptakan keluarga yang harmonis. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.